Baik, kita mulai aja ya. Hari ini kita lanjutkan pada pembahasan variabel acak gabungan. Jadi kalau sudah bicara gabungan berarti pasti yang kita bicarakan nanti variabel acaknya lebih dari satu. Nah, karena keterbatasan kemarin Anda materi-materi yang di matematika itu hanya bicara pada materi yang satu variabel untuk integral, maka nanti di sini yang akan kita bicarakan lebih lanjut pada gabungan variabel acak gabungan ini adalah variabel acak yang diskrit. Jadi yang diskrit aja, yang kontinu enggak. Karena kalau bicara kontinu, variabel acak gabungan yang kontinu itu nanti kita akan membicarakan integral rangkap 2. Nah, kita kan enggak belajar ya integral rangkap 2. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah pembuatan atau variabel acak gabungan dari dua variabel acak diskrit. Nantinya diharapkan Anda setelah selesai materi hari ini, Anda mampu menyusun tabel distribusi probabilitas gabungan dari dua variabel acak diskrit. Terus yang kedua, mampu menghitung nilai distribusi marginal sebuah variabel acak diskrit dan juga probabilitas bersyarat. Jadi ini dua hal yang akan kita bicarakan bersama-sama. Yang pertama kita bicara tentang distribusi probabilitas gabungan. Jadi distribusi probabilitas dari dua buah kejadian yang terjadi secara bersama-sama itu kita sebut sebagai distribusi probabilitas gabungan. Ya. Penulisannya adalah probabilitas X sama dengan X kecil, Y-nya sama dengan Y kecil, kita biasa nuliskan dalam bentuk fungsi Fx, Y. Jadi X dan Y-nya ini dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Fungsi Fx, Y itu merupakan fungsi distribusi probabilitas gabungan dari variabel acak X dan Y, di mana dia akan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, nilai fungsi ini akan selalu lebih besar sama dengan 0, jadi tidak mungkin bernilai negatif. Terus penjumlahan dari Fx, Y untuk nilai Y dari Y sama dengan 0 sampai dengan N, X sama dengan 0 sampai dengan N, nanti kalau kita jumlah-jumlahkan hasilnya akan sama dengan 1. Nah, probabilitas dari X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil atau Fx, Y ini merupakan suatu daerah pada bidang XY di mana probabilitas X, Y merupakan elemen dari area A ini adalah penjumlahan dari Fx, Y dengan di sini batasannya mengikuti dari batasan dari area A itu tadi. Ya, nanti kita lihat aja ya darinya, karena diskrit jadi nggak akan terlalu susah. Jadi sebagai contoh gini, dua buah bola itu akan dipilih secara acak dari sebuah kotak, di mana kotak ini terdiri dari 3 bola yang berwarna biru, 2 bola yang berwarna merah, dan 3 bola yang berwarna hijau. Jadi totalnya ada 8 bola di dalam kotak itu. Jika X itu menyatakan banyaknya bola yang berwarna biru, ya, dan Y itu menyatakan banyaknya bola yang berwarna merah yang akan terpilih, maka yang pertama Anda diminta untuk membuat tabel distribusi probabilitas gabungan X dan Y. Jadi gabungan antara kejadian X dan Y itu terjadi. Nah, terus yang B nanti, hitunglah probabilitas X, Y elemen A jika A itu adalah daerah di mana ini dipengaruhi daerah ini didefinisikan X, Y sedemikian hingga X plus Y itu lebih kecil sama dengan 1. Ya, jadi penjumlahan dari X dan Y ini harus lebih kecil sama dengan 1. Terus yang ketiga, Anda diminta untuk menentukan fungsi probabilitas gabungan. Jadi bentukan umumnya ini nanti. Ya, jadi gitu ya. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi mau dari 8 bola ini tadi yang terdiri dari 3 warna biru, 2 yang berwarna merah, dan 3 yang berwarna hijau.
itu akan diambil 2 bola. Maka kita akan dapatkan kemungkinan nilai yang terjadi. X-nya tadi itu kan adalah bola biru yang terambil. Y-nya adalah bola merah yang terambil. Ya. Kemungkinan yang pertama ternyata X-nya 0. Jadi bola biru yang terambil itu tidak ada. Bola merah yang terambil juga tidak ada. Tadi di situ kita dapatkan bola hijau, bola yang ketiga, itu ada 3 buah. Jadi kemungkinan biru tidak terambil dan merah tidak terambil itu adalah ada bola hijau yang pertama dan bola hijau yang kedua keluar bersama-sama. Atau bola hijau yang pertama dengan bola hijau yang ketiga. Atau bola hijau yang kedua dengan bola hijau yang ketiga. Kemungkinan yang terambil akan seperti itu. Terus kemungkinan yang lain, saat kita dapatkan ternyata yang keluar adalah bola biru dan bukan bola merah. Ya, jadi bola biru yang keluar itu cuma 1 yang ini. Jadi 1 bola biru, tapi lainnya lagi bukan bola merah. Ya, berarti dengan sendirinya dia adalah bola hijau. Jadi kita dapatkan. Jadi bola biru tadi ada 3 ya. Bola hijaunya juga ada 3. Maka akan kita dapatkan ini kombinasi dari biru 1, hijau 1, biru 1, hijau 2, biru 1, hijau 3, biru 2, hijau 1, biru 2, hijau 2, biru 3, hijau 2, hijau 3, demikian seterusnya. Terus kemungkinan yang lain, ternyata 2 bola yang keluar ini dua-duanya bola biru. Jadi bola merahnya juga nggak ada. Maka yang akan kita dapatkan ya ini. Karena bola birunya tadi ada 3 ya, berarti ada biru 1 dengan 2. Bola biru 1 dengan 3, bola biru 2 dengan 3. Ini kemungkinan di mana bola birunya muncul. Terus kemungkinan yang lain, bola birunya tidak muncul. Tapi bola merahnya muncul 1. Jadi 1 merah, satunya lagi bola yang lain. Bola yang lain dalam hal ini bola hijau. Ini kita dapatkan. Terus bola merah dua-duanya muncul. Jadi 2 diambil itu dua-duanya merah. Maka kemungkinannya hanya 1 ini saja karena bola merah tadi terdiri dari 2 bola saja. Dan terakhir bola biru muncul 1 dan bola merah muncul 1. Didapatkan kemungkinannya adalah seperti ini. Nah, dari hasil yang ada ini, kemudian Anda tabelkan. Jadi kalau kita hitung, ini kalau kita hitung ya jumlahnya, ini 1, 2, 3, ini berarti 9, 3 sama 9, 12, 12 sama 3, 15, 15 sama 6 itu 21, 22, 22 sama 6, 28. Jadi ada 28 kemungkinan. Jadi sini kita bisa buat tabel distribusi probabilitas gabungannya. Jadi kalau tadi fx, y ini, ya, x-nya tadi kan x-nya yang bola biru yang muncul ya. Ada kemungkinan tidak muncul sama sekali, jadi 0, muncul 1, dan muncul 2. Y-nya ini adalah bola merah yang muncul. Tadi di sana kita dapatkan ada kemungkinan 0, ada kemungkinan 1, ada kemungkinan 2. Nah, ini sendiri hasil dari yang kita dapatkan. Jadi hasil yang Anda peroleh dari tabel sebelumnya. Coba kita lihat loh. Salah. Bentar. Bentar. Nah, dari ini tadi. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Saat X-nya 0, Y-nya 0, ada 3 kemungkinan dari total seluruhnya adalah 28. Makanya kita di sini bilangnya adalah 3/8 karena kita bilang probabilitas. Terus saat X-nya 1, Y-nya 0, ini tadi ada 9. Berarti kemungkinannya adalah 9/28. Saat X-nya 2, Y-nya 0, dapatnya adalah 3, jadi probabilitasnya adalah 3/28. Saat X-nya 0, Y-nya 1, ini kita dapatkan 6. Berarti
saya dapatkan probabilitasnya adalah 6/28 dan saat X-nya 0, Y-nya 2, ini dapatnya cuma 1, ada hanya satu kemungkinan, berarti 1/28 probabilitasnya. Dan terakhir saat X-nya 1, Y-nya 1 ada 6. Jadi kita akan peroleh X1, Y1, X1, Y1 dapatnya 6/28. Ini disederhanakan menjadi 3/14. Nah, ini adalah tabel distribusi probabilitas gabungan yang bisa didapatkan dari kemungkinan yang ada tadi. Mungkin sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Banyak, Bu. Iya. Itu kan ini perumpamaan probabilitasnya kan 0, 1 sama 2 kan hijau, merah sama biru gitu kan. Iya. Itu kok yang di slide sebelumnya yang tabel itu kok warnanya beda-beda ya, Bu ya? Ini? Yang warna-warna itu loh. Yang itu. Itu kok cuma X0, 00 hijau. Oh, gini, sesuai dengan permintaannya tadi. Nah, ini kan tadi. Jadi X itu variabel acak yang menyatakan banyaknya bola biru. Bola biru yang terambil. Y ini menyatakan banyaknya bola merah yang terambil. Karena yang diambil itu cuma 2 bola saja, sedangkan yang biru itu jumlah total bolanya ada 3, merah itu jumlah totalnya cuma 2. Jadi yang di sini saya nggak melihat bola yang lain. Saya melihatnya cuma X dan Y-nya saja. Jadi kan kemungkinannya itu bola biru yang terambil itu kan bisa enggak terambil semua, jadi 0 bola biru yang terambil, atau 1 bola biru, satunya warna yang lain, atau dua-duanya bola biru, karena kan diambil ini cuma 2 bola. Itu untuk nilai X. Kalau Y itu adalah bola warna merah yang terambil. Nah, demikian juga untuk yang bola warna merah tadi. Bisa saja 0 bola, bisa saja 1 bola merah, atau dua-duanya merupakan bola merah. Nah, karena ini kejadiannya dilakukan bersama-sama, makanya dikatakan itu sebagai gabungan. Nah, makanya di sini ngomongnya ini ada X dan Y. X itu menyatakan bola biru yang terambil sama dengan 0, Y-nya menyatakan bola merah yang terambil. Ini juga Y-nya 0. Jadi dalam artian ini pada kondisi yang di sini dua-duanya yang terambil itu adalah bola hijau. Nah, bola hijau itu kan ada 3. Kita mau ngambil 2. Dari 3 bola hijau, terus ada berapa cara sih bisa mendapatkan 2 itu? Ya akan ada 3, yaitu yang terambilnya bola hijau 1 dan bola hijau 2, atau bola hijau 1 dan bola hijau 3, atau bola hijau 2 dan bola hijau 3. Makanya di sini X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, keluar gambarnya ini warna hijau semua. Yeah. Gitu ya. Kalau yang ini X sama dengan 1, Y sama dengan 0, berarti birunya keluar 1. Y-nya 0, Y-nya tadi merah, merahnya nggak keluar. Berarti kemungkinan yang keluar adalah biru dan hijau. Nah, yeah. Jadi maksudnya itu yang X sama Y maksudnya biru sama merah, terus bukan yang 0 itu hijau, 1 itu merah, atau 2 itu biru, kan gitu? Oh, bukan. Ini menyatakan dari ininya tadi. Jadi definisi variabel acaknya yang di depan ini tadi loh. Ini kan variabel acaknya. Jadi bukan 0, 1, 2, 3 itu menyatakan warna bolanya enggak. Tapi variabel acaknya. Iya. Mau tanya, Bu. Boleh. Nanti kalau ada latihan atau ujian, kalau suruh gambar tabel distribusi, apakah harus digambar juga kayak tadi? Ya kalau diminta iya, harus gambar. Jadi sesuai dengan permintaan. Jadi kalau bentuk soalnya nanti esai, ya berarti Anda harus gambar. Kalau diminta tabel distribusi ya. Tapi kalau soalnya enggak esai ya berarti yang ikutilah soal yang itunya. Kalau soalnya multiple choice ya berarti tinggal
mengisikan dari apa yang diberikan gitu, milih. Kalau soalnya misalkan cuma short answer, ya berarti Anda juga tinggal menjawab, tapi jawabnya jawab pendek. Nggak usah pakai cara kalau short answer gitu. Oke. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Yang tabel tadi, Bu, yang X1, Y0, itu kenapa birunya ada 2 ya, Bu? Mana? Yang warna tadi. Yang tadi ini, yang mana? Yang bola-bola tadi, Bu, tabel bola ya. Ya ini. X1, Y0. X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Berarti kan yang merah nggak muncul ya. Y-nya tadi kan menyatakan bola yang muncul itu merah. X-nya menyatakan bola yang muncul itu adalah biru. Berarti di sini bola yang muncul biru itu sama dengan 1, yang muncul 0 nggak ada. Kalau diambil 2 bola, karena ini terdiri dari 3 warna, biru, merah, dan hijau, pasti nanti munculnya adalah biru dan hijau. Karena kan diambil 2 bola, Y-nya 0, X-nya 1. Berarti biru yang muncul 1, merahnya nggak muncul sama sekali. Jadi yang muncul nanti bola biru dan bola hijau. Nah, dari 2 ini, kita tadi kan lihat bahwa biru itu bolanya ada 3. Hijaunya juga bolanya ada 3. Maka nanti yang muncul antara bola hijau dan bola biru ini ya pasti merupakan kombinasi dari semua yang ada ini. Jadi yang muncul bola birunya bola 1 semua. Bola hijaunya bisa bola 1, bola 2, bola 3. Kalau yang munculnya bola biru semua, bola hijaunya bisa muncul 1, 2, 3. Terus bola biru yang nomor 3 yang muncul, bola hijaunya bisa 1, 2, 3. Seperti itu sih maksudnya. Oh, berarti itu bukan jumlah ya, Bu? Yang 1, 2, 3 itu? Oh, bukan. Ini itu penamaan bolanya. Penamaan ya, bola, betul. Jadi tadi kan bola birunya ada 3, berarti saya namai ini bola biru 1, bola biru 2, bola biru 3. Terus yang hijau tadi kan juga ada 3. Bola hijau 1, bola hijau 2, bola hijau 3. Yang merah tadi kan cuma 2. Berarti bola merah 1 dan bola merah 2. Makanya yang merah di sini cuma 1 dan 2 aja munculnya. Bukan ini jumlahnya, tapi penamaan dari bolanya. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan di sini? Ya, jadi ini ya. Terus kalau kita tabelkan, tabel probabilitasnya namanya probabilitas berarti harus dibagi dengan total dari semua kemungkinan yang ada. Nah, ini adalah, sebentar. Ini adalah, mohon maaf, tabel distribusi probabilitas gabungannya yang kita dapatkan dari yang tadi itu. Terus dari sini, kalau soal yang B tadi ya, apa yang B tadi? Yang B tadi diminta hitung probabilitas X, Y yang merupakan elemen A jika A itu adalah merupakan daerah yang memenuhi X, Y sedemikian hingga X plus Y itu lebih kecil sama dengan 1. Berarti kalau memenuhi daerah ini, di mana tadi diambil cuma 2 bola, maka X plus 2 plus Y-nya ini kan dia mintanya cuma lebih kecil sama dengan 1. Berarti kalau dari dari tabel yang kita punya di sini, yang akan masuk di situ itu kan saat X-nya 0, Y-nya 0. Kan kalau saya jumlahkan dia lebih kecil daripada 1 kan. Saat X-nya 1, Y-nya 0 memenuhi ini. Karena kalau dijumlahkan hasilnya lebih kecil sama dengan 1. Nah, yang ini X-nya 2, Y-nya 0 enggak ikut. Berarti ini kita hilangkan nanti. X-nya 0, Y-nya 1. Kalau saya jumlahkan, dia hasilnya lebih kecil daripada 1. Sudah memenuhi. Bagiannya di sini, dia juga nggak memenuhi. Karena kalau saya jumlahkan, hasilnya 2. Padahal tadi dimintanya X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Terus yang ini saat X-nya 1, Y-nya 1, ini juga nggak memenuhi.
Karena apa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan 2. Nggak sesuai dengan syaratnya ini tadi. Syaratnya kan mintanya X kalau ditambahkan Y, hasilnya lebih kecil sama dengan 1. Nah, dengan kondisi ini, maka akan kita dapatkan bahwa probabilitas saat X plus Y lebih kecil sama dengan 1 itu terjadi saat fungsinya ini, probabilitasnya ini saat X-nya 0, Y-nya 0, saat X-nya 0, Y-nya 1, saat X-nya 1, Y-nya 0. Probabilitasnya kembali lihat dari tabel. Dari tabel ini. Mana ini? Pak muncul. Ya, dilihat dari tabel ini tadi ya. Saat X-nya 0, Y-nya 0, 3/28. Saat X-nya 0, Y-nya 1, 9/28. Saat X-nya 0, Y-nya 1 ini, saat X-nya 1, Y-nya 0, kita dapatkan ini. Ini ditambah-tambahkan. Itu akan menjadi probabilitas untuk X plus Y lebih kecil sama dengan 1. Hasilnya adalah 9/14. Terus yang terakhir itu adalah fungsi probabilitas gabungan. Jadi fungsi probabilitas gabungan itu kan karena di sini ada 3 buah bola gitu ya. Tadi totalnya kan ada 3 buah bola. Cara mendapatkannya sini. Dari 3 buah bola itu tadi 3 warna bola. Ada biru, ada merah, dan ada hijau. Biru jumlahnya ada 3, merah 2, dan hijau adalah 3. Jika yang terambil itu adalah X, ya nanti di sini, jadi 32 itu kombinasinya, kan ini bisa aja 30, 31, 32 gitu ya. Tapi yang jadi catatan bahwa jika yang di sini X, Y, maka nanti untuk bola yang ketiga itu kombinasinya akan menjadi 2 dikurangi X dikurangi Y. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, dengan kata lain, X plus Y itu tidak boleh lebih besar daripada 2. Jadi dia syaratnya X plus Y itu harus lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau ini saya ambil misalkan ini 2, ini 1, nah itu nggak memenuhi, nggak boleh jadinya. Karena apa? Karena bola yang kita ambil tadi cuma 2. Makanya penjumlahan antara X dan Y-nya itu harus lebih kecil sama dengan 2. Jadi mungkin aja kalau ini 2 ya berarti ini harus 0. Kalau gitu yang di sini juga akan 0. Ada masukkan. Kalau yang ini 1, Y-nya bisa 0, bisa 1. Nah nanti nilai yang di sini akan mengikuti dari hasil yang ada. Itu untuk fungsi probabilitas gabungan. Untuk penyebutnya, pembilangnya bagian atasnya. Kalau penyebutnya itu tinggal melihat aja kita punya totalnya ada 8 bola, diambil cuma 2, berarti kombinasi dari 8, 2. Ini untuk bagian akhirnya, totalnya ini nanti 28 yang di sininya. Nah yang ini tinggal Anda nanti masukkan aja nilai X dan Y-nya itu. Itu yang dikatakan dengan fungsi probabilitas gabungan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Maaf Bu, tadi agak kelewatan sedikit. Saya mau memastikan aja, itu yang 8 sama 2 di bawah, 2 itu maksudnya total bola yang diambil kan ya? Ya, betul. Oh ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Bertanya. Ya. Masih kurang paham yang pembilangnya. Bagian 3, 2 min X min Y. Yang 2 min X min Y itu dari mana ya? Ya, jadi ini kan ada 3 bola ya tadi ya. Ini yang biru, totalnya ada 3 bola. Yang merah, totalnya ada 2 bola. Yang hijau, totalnya ada 3 bola. Yang diambil cuma 2 bola saja. Jadi kalau misalkan yang di biru itu yang saya ambil X, yang di merah itu saya ambil Y, maka supaya memenuhi kondisi yang tadi yang diambil di bola hijau tadi ya harus 2 dikurangi X dikurangi Y. 2-nya dari mana? Karena diambil cuma 2 bola saja. X dan Y-nya ngikuti dari yang di sini.
Nah, mengikuti dari yang di sini. Dengan catatan tadi, X plus Y itu harus lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau Anda misalkan, loh ini kan nggak ada batasan gitu ya. Tapi ya ada batasan tadi, X plus Y itu harus lebih kecil sama dengan 2. Artinya apa? Kalau di sini 2, ini 1, ya nggak bisa kita gunakan untuk permasalahan kita. Karena kan syaratnya diambil cuma 2 bola saja. Jadi ini supaya apa ya, terpenuhi yang muncul cuma 2 bola saja. Makanya ini ada 2 dikurangi dengan X yang sudah muncul, dikurangi dengan Y yang sudah muncul. Gitu. Bagaimana? Oh ya, paham Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain sampai di sini? Untuk distribusi probabilitas gabungan. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kita akan kenal yang disebut dengan marginal distribusi. Jadi, distribusi marginal itu distribusi dari masing-masing variabel acak pada distribusi probabilitas gabungan. Ya. Jadi kita bisa ngomongnya adalah distribusi marginal dari variabel acak diskrit X saja atau Y saja. Kalau X saja itu berarti gini, dinotasikan ya dengan GX, di mana GX itu adalah penjumlahan dari Fx, Y, X-nya tetap, Y-nya yang berjalan. Jadi nanti kalau kita bicara distribusi marginal untuk variabel random acak X saja, ya berarti kita harus menentukan di sini. Ini GX untuk X sama dengan berapa? GX saat X-nya sama dengan berapa? Jadi probabilitas saat X sama dengan 0. Kalau kondisi tadi ya, probabilitas saat X sama dengan 1, probabilitas saat X sama dengan 2. Nah ini nanti kita hitung dari ini, sigma Fx, Y, X yang tetap tidak berubah. Jadi kalau saat X sama dengan 0 ya berarti ini 0 terus, Y-nya yang jalan. Ngikuti dari apa yang dipunya ya, Y-nya dari berapa sampai berapa. Itu kalau distribusi marginal dari variabel acak diskrit X. Kalau distribusi marginal dari variabel acak diskrit Y saja, HY, berarti sigma dari Fx, Y, X-nya yang jalan, Y-nya yang konstan. Jadi sebenarnya dari data yang tadi aja kita sudah bisa langsung dapatkan nanti. Contoh lah ini sama lah ya. Contoh dari permasalahan yang sama ini. Kemudian kita mau menghitung distribusi marginal dari variabel acak diskrit X dan Y. Nah, jadi misalkan kondisinya seperti itu, maka nanti akan kita dapatkan bahwa ini digeser dulu saja. Jadi ke sini. Nah, berarti dari sini kalau kita mau, tadi dimintanya apa tadi? Apa tadi? Distribusi. Oh, distribusi marginal dari variabel X saja gitu ya. Berarti akan kita dapatkan dari variabel X saja distribusi marginal. Berarti nanti yang akan kita cari itu adalah GX. Jadi kalau distribusi marginal dari variabel X saja, yang akan kita cari di sini itu adalah GX. GX yang akan kita cari. Di mana tadi rumusan yang kita dapatkan, GX itu sama dengan fungsi dari X, Y, Fx, Y dengan Y-nya, kalau dalam hal ini berarti ya Y-nya jalan dari 0 sampai dengan 2.
Artinya apa? Berarti kita akan cari f x, 0 ditambah dengan f x, 1 ditambah dengan f x, 2. Nah, ini yang kita cari. Jadi kalau kita cari distribusi marginal untuk nilai x, berarti Anda akan menentukan yang pertama, misalkan kita mau menghitung probabilitas saat x-nya itu sama dengan 0. Berarti kita hitung ini, G0. G0. Berarti kalau masuk ke sini kan kita dapatkan F 0,0 ini ditambah F 1, kok 1, 0 ya, X-nya 0, 0,1 ditambah dengan F 0,2. Nah, dari sini silakan dilihat F 0,0 ini dapatnya. Berarti saya peroleh 3/28 ditambah F 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti saya punya 3/14 ditambah dengan F 0,2. Berarti 1/28. Jadi akan kita dapatkan ini berarti berapa? 6 ya, 6, 9, 10. 10/28. Itu adalah probabilitas saat X-nya sama dengan 0. Jadi distribusi marginal saat X-nya sama dengan 0. Nanti kalau kita mau cari untuk X yang lain, jadi ini misalkan probabilitas saat X sama dengan 1, caranya sama seperti yang tadi. Ini berarti G saat X-nya 1, Anda masukkan. Jadi F X-nya 1. 1,0 plus F 1,1 plus F 1,2. Ada apa enggak? Nah, kalau F 1,2 enggak ada. Karena apa? Tadi kan bolanya yang diambil cuma 2. Berarti berhentinya cuma sampai di sini aja. Sehingga di sini saya dapatkan hasilnya adalah saat X-nya 1, Y-nya 0, saya punya 9/28. Terus saat X-nya 1, Y-nya 1, saya peroleh 3/14. Berarti ini 6 sama ini berarti ketemunya 15/28. Terus cari lagi probabilitas saat X-nya sama dengan 2. Jadi G2. G2 itu bisa saya dapatkan untuk F 2,0. Yang lainnya tidak ada, karena maksimal kan cuma 2. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah sama dengan 3/28. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Jadi, kalau dari tabel yang kita punya ini, ya, dari tabel yang ada, mana ini kok nggak kelihatan. Nah, dari tabel yang ada, jumlahan pada kolom itu merupakan nilai dari distribusi marginal terhadap variabel yang ada di sini. Ya, kalau Anda nanti balik gitu ya, berarti jumlahan yang ada di atasnya ya, dalam hal ini adalah variabel X. Sedangkan jumlahan yang ada pada baris ini merupakan nilai distribusi marginal dari variabel Y dalam hal yang sedang kita bicarakan sekarang. Begitu kira-kira untuk menghitung distribusi marginal. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk distribusi marginal.
Baik, kalau tidak ada lanjut ya. Lanjut pada apa ini? Joint probability distribution. Jadi distribusi probabilitas bersama ini kita akan mengetahui gini. Kapan sih dua variabel acak itu kita katakan dia adalah variabel yang saling bebas? Itu bisa kita dapatkan jika fx, y itu nilainya sama dengan gx kali hy. Dan itu harus berlaku untuk semua x dan y. Jadi tidak boleh apa ini namanya berlaku hanya untuk x dan y tertentu saja, tidak bisa, tapi berlaku untuk semua nilai y. Itu yang kita katakan sebagai x dan y-nya adalah statistically independent, dikatakan sebagai variabel yang bebas secara statistik. Contohnya sama seperti yang tadi ya. Jadi dengan kondisi yang tadi kita mau lihat apakah x dan y-nya itu merupakan variabel acak yang saling independen secara statistik. Jadi Anda harus lihat satu persatu ini berarti. Kan tadi syaratnya kita lihat apakah betul f bentar. Nah, jadi kita cek apakah betul f 0,0 ini hasilnya sama dengan tadi pakai variabel apa? G ya. G0 ditambah dengan dikali dengan H0. F 0,0 itu adalah 3/28. Kita cek. G0 berarti X-nya yang 0 itu tadi, ini kita dapatkan. Ini 5/14. Dikalikan dengan H0, berarti ini 15/28. Betul enggak? Sama enggak ini? Ini kalau saya bagi berapa ini ya? Ini dibagi 3, ini enggak bisa. Berarti berapa hasilnya? 15 kali 5 itu kita peroleh 15 kali 5 itu kita dapatkan hasilnya adalah 75. Terus berapa itu? 14 kali 28 itu saya peroleh hasilnya adalah 392. Betulkah itu sama? 39275 dibagi dengan 75 dibagi dengan 392 itu 0,191. 3 dibagi 28 hasilnya enggak sama ternyata. Jadi di sini kita nggak bisa dapatkan. Jadi ini hasilnya kan enggak sama. Nah, kalau enggak sama berarti ya jangan dipaksakan, ya berarti memang dua variabel itu tidak statistically independent karena diambil salah satu. Kalau dia statistically independent itu untuk semua nilai yang memenuhi, untuk semua nilai X dan Y yang ada itu dia harus memenuhi syaratnya, harus terpenuhi bahwa gini, Fx, Y ini harus sama dengan Gx saya kalikan dengan Hy. Nah, ini berlaku untuk semua nilai X dan Y. Ini kita lihat satu saja dia sudah nggak memenuhi, ya berarti tidak bisa kita katakan seperti itu. Ya, kurang lebih itu untuk melihat apakah dua buah variabel itu saling independen atau tidak. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Ya, dia. Statistically independent itu ngeceknya itu salah satu aja atau semua, Bu? Atau kayak tadi itu misal X, Y-nya kan 00. Tadi kan nggak sama. Berarti kalau misal nggak sama, nggak usah dicek semua gitu. Atau betul. ya. Ya, jadi
kalau terpenuhi semuanya harus ditunjukkan. Jadi kalau terpenuhi berarti nanti kita harus menunjukkan yang 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 dan 2,0 harus ditunjukkan semua. Tapi berhubung tadi saya ambil satu saja, yaitu saat 0,0 sudah tidak terpenuhi, ya berarti sudah, tidak usah dilanjutkan yang lain-lainnya. Tapi kalau tadi, kalau misal F-nya itu X, Y-nya itu 2,0 gitu, pas nggak sama gitu gimana, Bu? Kalau di 2,0 nggak sama ya sudah berhenti berarti. Oh, iya. Jadi pokoknya kalau kayak gini ini satu saja sudah nggak sama, ya sudah. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa dia adalah merupakan kondisi yang independen. Gitu. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Tria. Lanjut ya. Nah, ini rasanya terakhir deh. Conditional joint distribution. Jadi, conditional joint distribution ini adalah kejadian distribusi bersama. Kita mau menentukan distribusi dari variabel acak X, tapi sudah terlebih dahulu diketahui terlebih dahulu sudah diketahui bahwa X itu sudah terjadi. Jadi ininya sudah diketahui dulu. Jadi nulisnya ini kayak kalau masih ingat di mana itu matematika diskrit ya. Di matematika diskrit itu kan ada yang probabilitas bersyarat gitu ya. Ini hampir sama seperti itu. Jadi kita mau menentukan probabilitas dari variabel acak Y di mana yang X-nya sudah diketahui. Nah, cara mendapatkannya itu adalah dari variabel acak X, Y, probabilitasnya kita kurangi dengan distribusi marginal dari X. Itu kalau Y, X-nya diketahui. Kebalikannya, kalau kita mau melihat distribusi bersyarat untuk variabel X dengan Y-nya diketahui, maka akan kita dapatkan Fx, Y dengan dibagi dengan HY. Distribusi marginal dari Y. Itu untuk distribution joint, conditional joint distribution. Ya, sebagai contoh yang ini tadi, hitung probabilitas tidak mendapatkan bola merah. Berarti bola merah itu Y ya, Y-nya 0. Jika diketahui bola biru yang didapat itu adalah 1. Berarti yang di sini yang akan kita cari itu adalah, apa di sini? F, mesti lupa. Oh ini sudah itu kan biar melihatnya enggak bolak-balik. Ya, yang dicari tadi adalah ini berarti F merahnya 0 ya. Merah tadi kan Y. Y-nya itu sama dengan 0. Jika diketahui didapatkan bola biru. Bola birunya tadi berapa? 1 ya. Bola birunya adalah 1. Nah, dari sini berarti Anda bisa menentukan nilainya dari F X, Y rumusannya tadi apa? Fx, Y ya. Fx, Y. Bentar. Saya ya lupa rumusnya. Kita punya ini sebentar, lihat sebentar. Ya, Fx, Y. Dibagi dengan Gx. Oke. Berarti ini kita akan dapatkan Fx, Y. Saya tulis dulu aja ya. Fx, Y ini dibagi dengan Gx. Ini. Berarti ini adalah F dari 1,0 dibagi dengan G1.
Nah, F 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, kita dapatkan hasilnya adalah 9/28. Terus G1 itu GX ya, berarti ini ya, saat X-nya 1 kita dapatkan hasilnya adalah 15/28. Ya benar ya, 15/28. 15/28. Nah, sehingga dari sini akan kita peroleh hasilnya adalah 9/15. Ya, ini untuk distribusi apa ini namanya? Gabungan, di mana ada satu kejadian ini sudah diketahui terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Gampang ya. Pokoknya tabel ini dapat sudah Anda dikasih pertanyaan apapun itu sudah nggak jadi masalah. Sudah langsung dapat hasilnya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Mana nih? Nah, ini ada satu soal latihan yang bisa Anda kerjakan, dikumpulkan. Jadi